Shalom adik-adik KKR. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Guru Emer. Hai, dan bersama Guru Riko. Halo adik-adik sekalian. Wah, sepertinya adik-adik kita ini bersemangat untuk memuji nama Tuhan, Kak. Iya, Bang. Nah, sebelum itu siapkan hatinya, siapkan pikirannya, karena kita ingin memuji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita, ambil sikap berdoa. Mari kita angkat lagu penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari adik-adik sekalian, kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah memberkati kami dan membangunkan kami untuk memuji nama-Mu di hari Minggu ini Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin memuji nama-Mu, Kau berkati kami, anak balita, anak kecil, agar kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan, kuatkan kami, lindungi kami dalam penyertaan-Mu. Ini doa nama sempurna, kami bacakan mulut Putra-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Amin. Iya Guru, kamu semangat memuji nama Tuhan Guru? Wah, semangat lah pastinya Guru. Nah, sekarang kita mau tes semangat adik-adik balita sama kecil ya Guru. Iya Guru. Kita sapa dulu sama-sama ya Guru. Iya Guru. Mulai dari mana Guru? Mulai dari balita dan kecil, aku nanti balita, kamu kecil ya Guru. Iya Guru. Nah. Oke Guru. Shalom balita. Shalom Kak. Wah, balita rupanya semangat juga untuk memuji nama Tuhan Kak. Iya Guru. Nah, abang sapa dulu kelas kecil. Shalom kecil. Shalom Bang. Wah, kelas kecil gak mau kalah juga sama adik-adiknya Kak. Nah, rupanya semua udah semangat memuji Iya, nama Kak. Tuhan. Nah, karena hari ini harinya Tuhan, sekarang kita mau angkat lagu pujian kita. Hari ini harinya Tuhan. Semua tepuk tangan ya. Jangan ada yang malas-malas, karena kita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wari Enda. Wari Enda, wari Enda, wari badia, wari badia. Ota kita muji di bata, muji di bata. Wari Enda, wari badia. Ota kita muji di bata. Wari Enda, wari Enda, wari badia. Wah,
hari ini hari-harinya Tuhan, Kak. Nah, Abang mau ngajak kita jalan-jalan tapi sama Yesus. Wah, kali ini bakalan seru, Kak. Iya, Bang. Nah, untuk adik-adik sekalian, Abang persilakan untuk berdiri karena kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Nah, Semua berdiri ya. jangan ada yang malas-malas. Nah, kita angkat lagu pujian kita, Jalan Serta Yesus. Semua hadap kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita angkat lagu pujian ini sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan suka, jalan-jalan suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, semuanya belum ada yang duduk ya. Karena kita tadi sudah jalan bersama Tuhan Yesus, sekarang kita mau daki gunung yang tinggi. Wah, Kita mau melintasi padang rumput hijau, kita mau dayung perahu di sungai bersama Tuhan Yesus. Karena itu kita mau angkat lagu pujian kita, Ku daki-daki Daki-daki. gunung yang tinggi. nah jangan ada yang malas-malas ya. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, kelihatannya adik-adik KKR semua senang ya. Ya kan Kak Mel? Iya, Bang. Iya Kak, aku pun senang hari ini. Kamu kayak mana Kak? Senang juga? Senang karena mau memuji nama Tuhan kan, Bang. Wah, oleh karena itu, karena kita senang, mari kita angkat lagu pujian kita. Aduh senangnya naik kereta. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya bagus, jalannya lurus. Yang naik Tuhan Yesus, yang naik Tuhan Yesus. Aduh celaka naik kereta, kereta
kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya bengkok. Yang naik iblis-iblis, yang naik iblis-iblis. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia bilang itu ini, dia bilang ini itu. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk nebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Nah, adik-adik sekalian sudah bisa duduk ya? Iya, semuanya ambil sikap yang tenang. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar cerita-cerita tentang Yesus. Nah, semua lipat tangannya, tundukkan kepalanya, ambil sikap yang sopan. Kita mau angkat lagu pujian kita, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar tadi kami sudah menaikkan pujian kami Tuhan, sudah memuji nama Tuhan, dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang urapi kami satu persatu, Tuhan yang berkati kami agar kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik, dan boleh juga kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Acara selanjutnya Tuhan yang berkati, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kakak sapa dulu ya. Shalom balita dan kecil. Iya, rupanya masih semangat. Membara masih semangatnya ya. Oke, sekarang kita mau buka dulu Alkitab kita. Yuk, semuanya buka Alkitabnya. Kita mau buka Alkitab kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Yuk, yang belum tahu buka Alkitab, boleh minta bantuan sama mama bapaknya, abang kakak ya.
Sudah dapat semuanya? Oke. Dari sini kakak yang bacakan dan adik-adik di rumah baca dalam hati dan memperhatikan ya. Oke, kita perhatikan Alkitab kita, Lukas 1 ayat 26 sampai 38, beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Oke. Nah, tema kita hari ini adalah Maria. Apa tema kita hari ini? Iya, Maria. Nah, tema yang sampai pada kita hari ini adalah Maria. Nah, di sini kita akan bercerita tentang dua tokoh. Siapa nama tokohnya? Maria dan malaikat Gabriel. Iya, kita akan bercerita tentang Maria dan malaikat Gabriel. Maria kira-kira identik sama apa? Ibunya siapa? "Ih, mama aku Kak Maria." Atau, "Ih, ada temanku namanya Maria Kak." Bukan ya. Yang kita maksud di sini adalah Maria ibunya Yesus. Iya, Maria ibunya Yesus. Nah, dulu Maria ini adalah seorang gadis. Seorang gadis yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Tetapi pada zaman itu, bertunangan itu artinya sudah menikah. Bertunangan artinya sudah menikah, itu pada zaman dulu. Nah, tetapi dibilang bertunangan juga, tapi itu belum hidup sebagai suami istri, belum hidup bersama. Jadi bisa dibilang walaupun sudah bertunangan, bisa dibilang Maria ini masih gadis. Dan bisa dibilang juga Maria ini belum bersuami gitu. Itulah pada zaman dahulu. Nah, lalu Allah menyuruh malaikat Gabriel ini untuk memberitakan kabar baik kepada Maria. Iya, baru datanglah malaikat Gabriel ini kan. Sampailah malaikat Gabriel ini di tempat Maria. Lalu dibilang malaikat Gabriel inilah sama Maria. Ada di Alkitab ya. Ada di ayat 28. Dibilang malaikat Gabriel ini kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau," katanya. Lalu Maria terkejut. Kok tiba-tiba datang malaikat Gabriel ini ya? Kenapa ya? Nah, dari ekspresi si Maria ini
kan kebingungan, terkejut gitu. Baru datanglah malaikat Gabriel ini kan, dibilangnya biar Maria ini gak salah paham gitu. Dibilangnya lah sama Maria ini, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kata malaikat Gabriel. Nah, bingunglah kan Maria ini. Aku kan masih gadis, kok bisa ya aku mengandung gitu. Jadi dia bingung. Terus dibilangnya, kok bisa ini terjadi? Kan aku belum bersuami, kan aku masih gadis, kok bisa aku mengandung? Kenapa aku mengandung? Kata Maria ini. Lalu dijawab malaikat Gabriel inilah sama Maria. Dibilangnya lah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi anak yang dilahirkan Maria ini itulah namanya Yesus. Yesus ini adalah anak Allah, anak Kudus gitu. Nah, baru percayalah Maria ini kan, karena dia percaya bahwa itu adalah perintah dari Allah. Dia percaya bahwa malaikat Gabriel itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan kabar baik. Maka dia percaya dan dibilangnya lah gini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat Gabriel meninggalkan Maria ini. Nah, pada zaman itu, kalau misalnya seorang gadis dia yang mengandung belum bersuami, itu bisa dilempari sampai mati, sampai meninggal. Terus keluarganya juga diusir dari kampung itu gitu. Tapi karena Maria percaya sama Allah, dia nggak mikirkan resiko itu. Karena kalau misalnya dia mikirkan resiko itu, pasti resikonya itu kan dilempari, diusir gitu. Tapi dia lebih percaya sama Allah. Dia percaya bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dia percayai gitu. Nah, balik ke kehidupan kita masing-masing. Di rumah kita sebagai anak di rumah. Kalau misalnya mama kita bilang, nakku ambilkan dulu air minum, haus sekali mama inilah, kata mama kita. Terus kita lagi bergame, nanti aja mak ini pun lalap nyuruh-nyuruh aku lah. Lagi bergame aku ini loh, kalah nanti aku. Pusreng loh mak, pusreng. Kata kita lah kayak gitu. Mama kita lagi haus kayak gitu. Terus nggak kita ambil kalah minum mama kita tadi kan. Terus mama kita memang udah haus sekali dia gitu. Pas lah misal lagi makan. Kan tangannya kan kena nasi gitu. Jadi minta tolong lah dia sama kita gitu. Datang kita, lagi pusreng aku loh mak. Nanti aja min mak. Kamu aja yang ambilkan yuk mak. Kita bilang. Seharusnya apa yang kalau misalnya kita patuh, seharusnya apa tindakan kita kalau misalnya mama kita bilang, nakku ambilkan dulu air minum nakku. Seharusnya kita bilang, iya mak, siap mak, aku ambilkan ya mak. Kita bilang. Kalau misalnya kayak gitu kita tiap hari di rumah, pasti bahagia kali orang tua kita, panjang umurnya, karena pun kita buat dia bahagia, patuh kita sama dia. Gitu juga di lingkungan gereja kita. Misalnya di KKR, Kak bilang, Gabriel, kamu yang bawa doa ya. Kakak bilang gitu kan. Datang Gabriel ini, gak bisa aku kak. Gak bisa aku bawa doa. Dia aja suruh kak dia. Aku gak mau lah aku. Kita bilang gitu. Terus padahal kita bisa gitu. Nah walaupun doa kita nggak bisa panjang, cuman kayak singkat gitu. Tapi kalau kita tulus, pasti didengar sama Tuhan gitu. Kalau misalnya kakak suruh, misalnya Gabriel bawa doa yuk. Seharusnya apa yang harus kita bilang gitu? Ya kak, aku mau bawa doa. Ayo kita berdoa. Seharusnya seperti itu kan gitu. Nah jadi kedepannya
supaya kita bertekad, supaya kita lebih patuh lagi sama orang tua, sama Tuhan. Kira-kira apa contoh patuh sama Tuhan? Contoh patuh sama Tuhan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Baru kalau misalnya dikasih mamanya persembahan dari rumah 5.000 kan, 5.000 dikasihnya. Jangan 5.000 dikasih mama kan, 3.000 jajan lah, 2.000 aja taruh gitu. Padahal 5.000 khusus dikasih mama kita persembahan, ada lagi dikasihnya jajan kita gitu. Tapi karena ada bakso, ada rujak, ada apa lagi, ada es krim, roti bakar, pengen kali aku semuanya ini ya, kita pikir pula kan. Jadi 2.000 cuman kita persembahkan gitu, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya dikasih mama 5.000, kita persembahkan 5.000. Itu namanya patuh sama Tuhan, patuh juga sama orang tua. Nggak melawan, baru dengarkan kata orang tua, ngerjakan PR juga patuh loh. Nah, kalau misalnya guru-guru kakak misalnya kayak gitu, nyuruh adik-adik, ayo bawa doa, bawa pujian. Kedepannya berarti harus mau ya, harus berjanji ya, harus janji, harus patuh, oke? Yuk, kita mau bertekad dulu, kita mau berjanji. Kalau misalnya kedepannya kita harus lebih patuh apa yang dibilang mama, apa yang dibilang mama bapak, kita harus hormat, kita harus patuh. Terus sama adik kita pun jangan kayak kita cubiti gitu, tapi kita sayangi kayak gitu. Terus di sekolah juga seperti itu, kita saling menghargai, itu namanya patuh juga. Nah, kalau misalnya kalau namanya udah berjanji harus ditepati kan. Misalnya kayak gini lah, kita pinjam uang teman kita. Nak, pinjam uangmu yuk nak, besok ku bayar, kita bilang kayak gitu. Baru kan yang dipikir teman kita kan, oh ya udahlah besok dibayarnya kan gitu. Terus besoknya, nak mana utangmu tadi? Iya, lupa akulah nak, kita bilang pula. Besok ya, kita bilang gitu. Sama seperti ini, janji kita lebih patuh lagi, besoknya ditagih. Ditagih mama kita, ditagih Tuhan. Nakku, mana janji semalam? Kan udah berjanji kamu kalau kamu lebih patuh lagi, katanya gitu. Jadi kalau kita udah berjanji, kita harus juga mau menepatinya, mau melakukannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi kami, boleh kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi kami Tuhan, agar kami lebih patuh sama Tuhan, sama orang tua kami, dan lebih saling menghargai di sekeliling kami Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, acara selanjutnya Tuhan yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Semua ambil persembahannya, dilipat dengan bagus. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi, kita menaburkan. Kebenaran pada pagi hari, siang dan malam. Kita menantikan waktu penuhaian, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Oke, karena tadi kita sudah mengumpulkan persembahan kita, sekarang kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat penyertaan Tuhan,
Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan termulia di atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan yang berikan kami kesehatan, Tuhan yang berikan kami rejeki, umur yang panjang, agar kami boleh menikmati hari-hari kami bersuka cita, menjalankan hari-hari kami dengan keadaan baik-baik saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan dan rezeki orang tua kami. Tuhan yang berikan rezeki yang berlimpah Tuhan, kesehatan juga dan umur yang panjang, agar kami boleh membahagiakan orang tua kami juga bisa melihat kami, boleh menafkahi kami Tuhan, agar orang tua kami juga boleh menikmati hari-harinya dengan bersuka cita. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi sekarang ini yang masih berlangsung, yaitu pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan yang berkati, Tuhan berkati setiap kami, Tuhan yang menaikkan imun kami, Tuhan yang berikan kami kesehatan yang lebih, kekuatan yang lebih, agar kami boleh melawan virus-virus yang ada di sekitar kami Tuhan, agar kami boleh sehat, boleh fit, boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru KKR, Tuhan yang berkati setiap pekerjaan, setiap persekolahan, setiap guru KKR, Tuhan yang pimpin kemanapun mereka melangkah, agar Tuhanlah yang sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kepada kita, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, mari kita angkat lagu pujian kita. Ku menang, ku menang. Ku menang, nama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke adik-adik, karena kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita, guru mau ingatkan kembali supaya kita tetap rajin cuci tangan, taat pakai masker, rajin makan sayur dan makan buah-buahan supaya kita terhindar dari COVID-19. Karena itu kita mau bernyanyi Happy Cuci Tangan. Ye ye ye, happy ya ya
Saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku menang, nama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup.